Ibadah sekolah minggu kita pada hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Setiap hari adalah hari yang baru dari Tuhan, berkat yang baru buat kita semua. Dialah yang layak menerima segala pujian dan ucapan syukur kita. Mari kita datang padanya, naikkan ucapan syukur. Kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tiap-tiap hari kami rasakan kasih setia Tuhan pada kami. Meskipun sekarang kami tidak bisa bebas ibadah ke gereja, tetapi kami tetap merasakan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, sertai tiap kami, siapkan hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Oke, kita hari ini kembali ibadah secara online. Tidak bisa ketemu, tidak bisa datang langsung ke gereja. Tapi kita bersyukur sama Tuhan karena kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya sama yang ada di sini.
Kanin, ini kan sudah berapa minggu nggak bisa ke gereja, mau pergi-pergi juga nggak bebas. Kira-kira rasanya gimana? Senang atau gimana? Ada senengnya, tapi ya ada sedihnya juga. Kenapa? Senengnya nggak perlu nganter sekolah lagi. Oke, mama-mama ya. Tapi susahnya ada tugas tambahan lagi. Sekarang Kak Anin harus jadi guru di rumah. Oh, memang kalau jadi mama begitu ya. Oke, sekarang coba kita tanya Ding Ding. Ini anak sekolah minggu Sini, ya. Coba sini. Pegang mic-nya. Nah, kalau Ding Ding, kalau tadi kan mama-mama rasanya ada senang, ada susah. Kalau Ding Ding, senang atau enggak? Ada senangnya, ada dukanya juga. Oke, kenapa? Soalnya senangnya bisa bangun siang. Males. Enggak kok ya. Terus? Kalau nggak senangnya nggak bisa main sama teman-teman kayak dulu, sama banyak tugas. Oke, kayaknya sama ya kurang lebih. Terima kasih Ding Ding. Kayaknya sama ya, rata-rata kalau saya tanya, saya WA beberapa anak pra-remaja sekalipun biasanya bilang bosen di rumah, gak tahu mau ngapa-ngapain, tugasnya banyak. Enggak ngerti juga, pokoknya dikerjakan aja katanya. Nah, saya harap semuanya tetap baik, tetap punya sukacita sementara meskipun tidak bisa bebas kemana-mana karena ada virus corona ini, kita tetap bisa punya sukacita. Kita meskipun di rumah saja tapi kita tetap ada sukacita. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam keluarga kita ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Yesus bersama kita, hati kita senang. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama, ada 3 bahasa. Pertama dalam bahasa Indonesia dulu. Yang dari rumah silakan kalau mau sambil tepuk tangan, kalau kami pakai gerakan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy. Bahasa India. Jab Yesus mere kamen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Yesus mere kamen hai, kusi kusi hai, kusi kusi. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy. Bahasa India. Jab Yesus mere kaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Yesus mere kaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Oke, meskipun kita di rumah saja, tetaplah bersukacita karena ada Tuhan. Iya Kak Ruth, Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa setiap kita. Dia bangkit, naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus sehingga saat ini kita tidak sendirian. Kita mempunyai Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu lagi terlalu berlarut-larut dalam sedih, tapi kita bisa bersandar kepada Tuhan. Mari kita juga belajar untuk setia berjalan bersama dengan Tuhan di dalam suka maupun di dalam duka. Amin. Yang di rumah mau sambil gerak boleh ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, maju depan,
jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hore! Oke, nggak tahu di sini sih horenya ada hore, nggak tahu yang di rumah ada hore nggak ya. Tapi yang pasti hore itu sukacita, senang karena kita ada bersama dengan Tuhan meskipun di rumah saja. Nah sekarang kita mau sama-sama saksikan panggung boneka dari gereja kita, dari Sekolah Minggu GKT Blimbing. Silakan menyaksikan. Pada suatu pagi di hari Minggu, Jenny, ayo bangun. Sudah siang. Ini hari Minggu loh. Waktunya ibadah sekolah minggu. Lihat, sudah jam 7 pagi. Ayo, cepat bangun, mandi, dan bersiap-siap ibadah. Aduh, Mama, Jenny masih ngantuk, pengen tidur lagi. Lagian hari Minggu ataupun hari biasa nggak ada bedanya. Bosen Mama. Sekolah nggak boleh. Bermain bersama teman di luar rumah juga nggak boleh. Jalan-jalan di mall apalagi tambah nggak boleh. Jenny, negara kita ini sedang ada di dalam situasi yang tidak baik. Makanya kamu diliburkan untuk belajar dari rumah. Termasuk untuk beribadah pun kita dari rumah. Saat ini kita harus berhati-hati dulu. Bukankah sudah ada anjuran pemerintah untuk kita tetap di rumah dulu sementara waktu ini? Ayo, coba kita dengarkan penjelasan Bapak Dokter berikut ini. Mengapa kita harus menahan diri untuk berdiam diri dulu di rumah? Halo adik-adik, saya Dr. Bobi akan menjelaskan mengenai apa itu tentang penyakit corona. Penyakit corona itu disebabkan karena adanya virus SARS-CoV-2 yang kita panggil sebagai COVID-19. Ya. Virus corona ini bisa menginfeksi manusia, bisa menyebabkan manusia itu jatuh sakit, yaitu dengan gejalanya adalah demam, nyeri tenggorokan, kemudian batuk, pilek, badan rasa nggak nyaman, ya. Kemudian ditambah dengan akhirnya sesak napas yang akan berujung pada mengancam nyawa. Nah, virus ini diawali ditemukan pertama kali itu bulan Desember di negeri Cina, yaitu di kota Wuhan.
ya. Virus corona ini dapat menyebar, dapat menginfeksi semua orang ya, dengan cara yaitu pertama dari cipratan dari saat kita berbicara, saat kita menguap, saat kita bersin, saat kita batuk. Nah, percikan air ludah itu bisa di mana-mana pada saat kita bicara, bisa di meja, bisa di buku, bisa di tempat bermain, bisa di mainan, ya, di mana saja bisa. Sehingga pada saat kita menyentuh benda itu, maka virus itu akan menempel di tangan kita, ya, menempel di tangan kita. Terus kemudian kita memegang mulut kita sebelum cuci tangan, hidung atau mata, maka virus itu akan masuknya sampai masuk ke dalam paru-paru, sehingga kita bisa terinfeksi, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyebaran virus corona? Yaitu yang pertama, jangan lupa kita selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi, karena banyak virus berterbangan di daerah-daerah yang kita lewati, maka kita harus menggunakan masker, ya, supaya kalau kita berhadapan dengan orang saat berbicara kita tidak tertular, ya. Terus yang kedua yaitu dengan cara mencuci tangan. Kita harus rajin-rajin mencuci tangan, ya, mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir, dan bisa juga dengan obat disinfektan yaitu dengan alkohol yang biasa sudah disediakan, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menjaga kesehatan dengan cara apa? Rajin berolahraga, istirahat teratur, dan jangan lupa adik-adik sekalian harus minum vitamin. Supaya apa? Supaya badan kita kuat, tidak mudah sakit. Nah, saat ini adik-adik sekalian pasti bingung kan, kenapa kok tidak boleh sekolah, ya, tidak boleh bermain, tidak boleh jalan-jalan, ya, sama papa mama, ke mall, ya, beribadah ke gereja, kemudian ke tempat wisata, pokoknya pergian kemana-mana kita tidak boleh saat ini, ya. Karena apa? Karena bisa tertular ataupun menularkan dari virus corona tersebut, sehingga kita tetap harus di rumah. Dan kalaupun papa mama harus keluar untuk belanja, ya, untuk ke kantor, harus menggunakan masker supaya terlindungi dari penyebaran virus corona tersebut, ya, gitu. Demikian adik-adik, semoga penjelasan Pak Dokter bisa adik-adik mengerti dan jaga selalu kesehatan dengan jaga kebersihan dan menggunakan masker. Sampai ketemu lagi. Oh, jadi begitu ya. Jenny sedih, Ma. Bosan harus di rumah terus. Dulu, kalau hari Minggu, Jenny senang bisa beribadah bersama teman-teman di gereja. Bisa memuji Tuhan, dengarkan cerita firman Tuhan, latihan paduan suara, main sama teman-teman. Senang banget pokoknya. Tapi sekarang harus di rumah terus. Ibadahnya di rumah, dengarkan rekaman cerita aja. Kalau ibadahnya dari rumah, gak perlu mandi dulu, gak apa-apa kan, Ma? Kan gak ada yang tahu. Ibadah sambil tidur-tiduran juga gak apa-apa kan? Jenny, yang namanya ibadah, ya kita harus bersikap yang baik. Kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Gak boleh terlambat, gak boleh tidur-tiduran,
berpakaian harus rapi. Dan jangan lupa, kalau selama ini kita bisa beribadah di gereja, itu kesempatan yang sangat berharga. Sekarang Jenny harus janji ya, saat nanti kita bisa beribadah di gereja lagi, Jenny harus sungguh-sungguh ya dalam ibadahnya. Iya, Ma. Sekarang Jenny sudah mengerti mengapa kita harus tetap berdiam diri di rumah. Termasuk ibadah juga harus dari rumah. Dan Jenny juga mengerti, meskipun beribadah dari rumah, kita harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir juga di rumah kita masing-masing. Jenny siap-siap dulu ya, Ma. Sudah hampir mulai ibadahnya. Oke Jenny, selamat beribadah ya. Nah, adik-adik sudah tahu kan mengapa kita harus tetap tinggal di rumah? Kenapa kita harus belajar dari rumah? Kita harus tetap di rumah, nggak boleh jalan-jalan ke mall. Itu memang demi kebaikan setiap kita. Mungkin adik-adik saat ini merasa bosan kan? Tapi tidak apa-apa, itu memang untuk kesehatan diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain. Nah adik-adik saat ini kakak akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah adik-adik, dari bacaan ini kita semua diingatkan untuk merawat tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan, di mana Roh Kudus itu tinggal atau berdiam di dalam diri kita. Nah untuk itulah adik-adik kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Misalnya dengan mandi setiap hari, 2 kali sehari, makan makanan yang sehat. Terlebih lagi di saat-saat seperti ini, karena adanya wabah virus corona. Adik-adik harus menjaga tubuh adik-adik dengan mencuci tangan. Kalau mungkin adik-adik yang keluar rumah jangan lupa pakai masker dan sebagainya. Nah dengan begitu adik-adik, kita sudah dapat menjaga atau merawat tubuh kita dengan baik. Kalau adik-adik dapat menjaga tubuh dengan baik, maka Tuhan akan senang. Kita juga akan tetap sehat. Nah demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Oke, tadi gimana? Sudah lihat panggung bonekanya? Bagus enggak? Pasti bagus ya? Jelas ya pasti ya Kak Anin ya? Jelas. Jelas, oke. Jadi kita bisa belajar sama-sama ke depannya gimana waktu kita di rumah saja harus seperti apa. Nah, sekali lagi karena kita di rumah saja, mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Yesus di dalam rumahku tetap senang. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jab Jesu mereka man hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesu mereka man hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Sekali lagi Yesus, Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah,
mau berdoa, kita menutup ibadah kita, minta Allah Sayurega pimpin dalam doa. Ayo mari bersama kita berdoa sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh menerima ibadah setiap kami. Dan juga biarlah puji-pujian, firman Tuhan yang juga sudah kami dengarkan tadi melalui panggung boneka, biarlah itu dapat menolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjaga diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai setiap kami di dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Hai semua. Hari ini saya mau mengingatkan jikalau kita keluar jangan lupa menggunakan masker. Dan sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Dadah.